Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kalau kawan-kawan lihat ini, pintu mobil saya ini auto close. Wah, canggih ya. Tapi sebenarnya bukan canggih, kawan-kawan. Jadi door checker kursi belakang saya ini udah rusak ya. Jadi bisa dilihat. Jadi ini udah terkikis. Kemudian bagian penjepitnya ini kemungkinan udah terkikis. Jadi ada dua kemungkinan. Ini udah terkikis dan penjepitnya ini udah terkikis. Jadi dua-duanya udah terkikis, akhirnya dia nggak menggigit lagi seperti itu. Nah, sebenarnya bisa diperbaiki tapi dengan cara akal-akalan dan bisa diganti baru. Kalau baru harganya yang ori itu 300.000 lebih, 350 ribuan. Kalau KW sekitar 140.000. Saya udah beli yang depan, nanti ada kontennya tersendiri ya. Atau jangan-jangan kontennya udah launching duluan gitu. Nah, yang depan saya ganti baru, tapi yang belakang ini saya akan perbaiki gitu. Jadi ada dua konten saya, bagaimana cara ganti baru dan cara memperbaiki. Oke, sebelum ini diperbaiki, jadi harus dibuka dulu door trim, karena mau ngelepas ini dari dalam dia bisa dilepas. Nah, kita akan buka door trim dulu. Jadi cara buka door trimnya, kawan-kawan lihat, sini ada baut. Nah, ini nanti akan dibuka, ada lagi baut di bagian sini. Kita akan coba bongkar door trimnya. Oke. Pertama kita cungkil dulu untuk door locknya ini ya. Pakai, kalau nggak ada alat pencungkil bisa pakai obeng minus, tetapi dilapisin kain seperti ini supaya nggak lecet ya. Cungkil aja. Gitu. Kalau udah tercungkil bisa diangkat pakai tangan. Bentar ya, karena saya sambil megang kamera susah. Oke, ini kalau dia sudah terangkat seperti ini, kita lihat di sini ada kabel. Nah, kabel ini kawan-kawan lihat di sini ada penguncinya ya. Ini dipencet penguncinya ini. Baru ditarik. Bentar. Susah juga ya ternyata. Kalau sambil megang kamera. Coba saya pause dulu aja. Jadi yang seperti saya bilang ya, ini ada pengunci. Jangan lupa penguncinya ini ditekan dulu. Tekan seperti ini. Nah, ini baru tarik ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini lihat ada dua baut, 1, 2, kemudian di sini 3. Jadi terserah mau yang mana dulu, nggak urut nggak masalah. Oke, hati-hati bautnya ini jangan sampai hilang. Baut atau skrup lah namanya. Skrupnya lebih kecil ya, yang di sini. Oke, ini semuanya udah selesai. Selanjutnya ini sebenarnya tinggal ditarik, tapi ini kayaknya menghalangi. Jadi ini harus kita lepas dulu ya. Nah, kita harus turunkan dulu kaca. Oke, ini kacanya udah turun. Jadi sepertinya nurunin kaca harus dicolok lagi dulu ya. Jadi harusnya dari awal udah turunin kaca. Karena tadi saya coba tanpa colok ini nggak mau turun kacanya. Walaupun nuruninnya dari depan. Nah, kemudian bagian sini ya. Bagian sini caranya dengan dicungkil ya, jangan pakai cara seperti saya tadi ya. Ini saya cungkil tuh, bisa dia dan aman gitu. Ini ya, saya dengan cara dicungkil itu lebih aman ya dan sukses gitu, nggak patah di bagian sininya. Jadi memang harus hati-hati saat bongkar bagian sini. Oke. Jadi kawan-kawan lihat ya. Jadi masukinnya dari sini ya. Di sini ada cowakan, jadi masukin kain seperti ini agak dalam, baru dicongkel gitu ya. Kalau nggak ada alat pencungkil ya,
Nah setelah dia klek gitu, tinggal tarik aja ini satu-satu. Bentar ya, nggak bisa saya videokan. Oke, ini sudah terlepas. Nah selanjutnya ini harus diangkat ke atas seperti itu. Tuh, dinaikin ke atas. Nah seperti itu. Nah si ini nanti akan menghalangi. Ini nanti ada trik sendiri supaya dia dimasukkan ke lubangnya. Nah seperti ini ya. Oke, udah lepas door trimnya. Oke, itu adalah cara melepas door trim pada door trim belakang ya, pada Honda Mobilio. Oh ya, hati-hati saat melepas yang di sini tadi ya. Oke, inilah cara melepas door trim pada Honda Mobilio. Selanjutnya, kalau kawan-kawan mau pasang peredam sih sekalian ini bisa pasang peredam. Cuma kalau nggak mau nggak apa-apa. Nanti kita butuh kunci untuk melepas door checker. Ini ya, kita lepas ini aja dulu. Nanti saya ambil kunci-kunci dulu. Oke, yang sebelah sini pakai kunci 12, sebelah sini pakai kunci 10 mm. Oke, ini hati-hati, simpan bautnya jangan sampai hilang. Oke, ini udah terbuka. Nah selanjutnya ngambilnya harus dari sisi dalam. Jadi ini harus kita lepas dulu badan plastiknya ini. Nah kita lepas, kita ambil dari dalam. Oke, ini dia door checkernya. Nah ini yang udah agak los ya. Kalau kita pakai tenaga ya memang seolah-olah masih ada ya, tapi kalau pintu mobil ini ngelos aja. Nanti kita akan ganjel pakai selang, atau kita coba kalau bisa dibuka kita buka, kalau nggak bisa kita ganjel selang aja. Saya bilang ya, ada dua masalahnya. Pertama, bagian sini, bagian dalam itu yang penjepitnya itu udah terkikis, sama bagian gagangnya ini juga udah terkikis. Nah ada orang yang caranya dibongkar, tapi ini kayaknya nggak bisa dibongkar ya. Oh bisa, ini sebenarnya dibongkar. Ini kita bongkar, terus nanti yang di dalamnya itu diganjel. Ada yang seperti itu, ada yang langsung disisipin selang aja nih. Ini kan ada celah nih. Nah mereka sisipin selang seperti itu. Yang mana yang lebih bagus ya? Saya akan coba cara bongkar dulu. Jadi ini kita coba, ini angkat aja nih penjepitnya ini. Caranya diangkat seperti ini ya, pakai obeng pipih seperti itu ya. Diangkat, kemudian ini udah bisa diangkat, kita coba lepas. Nah ini kita lihat penjepitnya ini ya. Saya fokuskan dulu. Ini ada penjepit di sini. Nah ada orang caranya dia dengan diganjel di sininya ya, supaya ini agak maju gitu. Kita lihat ini, kalau kita ganjel ya dia akan lebih maju. Kita coba ya. Nih kalau kita lihat ya udah terkikis nih. Nih udah terkikis. Yang ini udah habis gitu. Udah benar-benar habis tuh. Nggak ada lagi sisa-sisanya gitu. Di bagian sini nih. Plastik, dia hanya plastik aja gitu. Jadi sebenarnya enak disumpel selang, sebenarnya lebih gampang ya dibanding buka seperti ini. Cuman ini udah terlanjur saya bongkar, jadi saya pakai cara yang dibongkar. Cuma kalau kawan belum terlanjur bongkar bisa sumpel selang aja, sebenarnya itu lebih simple gitu. Oke, jadi ini ya, ini saya amplas kakinya ini supaya dia nanti lebih menjepit. Jadi dia bisa lebih dekat saat ketemu seperti ini, dia lebih menjepit. Kalau di amplas kakinya kan lebih pendek, dia akan lebih menjepit. Nah nanti bagian
belakangnya itu akan saya ganjel supaya lebih menekan seperti itu. Jadi dia intinya saya mau merapatkan lagi dua ini ya, dua barang ini supaya dia lebih rapat seperti itu. Supaya dia, karena ini ya, ini udah terkikis, jadi supaya rapat harus saya amplas. Kalau yang ini udah habis sama sekali malah. Oke, konsep saya seperti itu. Ini saya udah ada amplas. Nanti saya lanjutkan sampai selesai ya, seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya. Bagian atas ini saya ganjel pakai plastik, kemudian karetnya, kemudian terakhir yang bagian yang udah dikikis tadi, itu ya. Nanti atas bawahnya seperti itu. Oke, ini kalau kita lihat udah rapet banget ya, dan udah keras gitu. Tuh, nggak bisa lagi pakai tangan. Jadi dia seperti tadi ya konsepnya. Intinya, ntar kita tuh mau merapatkan dua ini ya. Jadi tiap orang silakan pakai cara sendiri-sendiri. Kalau mau ikut cara saya tadi bisa juga. Ada juga yang diganjel selang langsung di celahnya ini ya, silakan aja. Nggak ada yang disalahkan ya, benar semua. Yang penting rapet, udah gitu aja. Oke, sekarang saya akan coba saya pasang kembali. Oke, sekarang kita coba ya. Nih, udah bisa. Nah, udah bisa lagi. Dia step-stepnya ada tuh. Oke, sukses. Selanjutnya saya akan pasang lagi door trimnya kembali seperti semula. Saat pasang ini untuk power window ini, jadi yang depannya dulu dikaitkan karena dia modelnya kecil ini. Saya lihat kan tuh seperti itu ya pengaitnya nih. Jadi dia dikaitkan terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Kalau dia sudah dikaitkan, baru yang bagian belakangnya tinggal di gini. Udah selesai. Pasangi bagian yang kecil ini ya. Ini lihat, ini ada pengait. 2, 1, 2 ya. Nah, yang ini dulu yang dipasang. Jadi kita kaitkan dulu dari samping seperti ini. Tekan dulu ke sini. Itu ya. Dia udah terkait. Baru yang ada lubang di gini. Udah rapet ya. Sip. Tuh, sekarang udah bisa dia. Tuh, ada step-stepnya. Tuh. Sebelumnya dia langsung nutup sendiri ya. Seperti yang sebelah kiri ya, kita lihat. Ini yang sebelah kiri. Tuh, lihat. Tuh, dia bisa menutup sendiri. Karena udah ngelos. Nanti saya akan perbaiki juga. Caranya mirip sih sebenarnya dengan yang kanan tadi. Caranya mirip. Oke. Itu aja sharing saya untuk hari ini kawan-kawan. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang door checkernya bermasalah. Bisa diperbaiki seperti tadi ya, atau diakalin, disumpel pakai selang, atau ganti baru. Itu pilihan tersendiri. Yang jelas caranya mirip. Harus bongkar door trim, semuanya harus bongkar door trim. Itu aja sharing saya, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.